البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah muqaddimah tafsir yang mana sekarang kita barakallahu fikum berada pada halaman yang ke-96, syarahnya itu perhatikan, kemarin kita baca matannya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, idzan al-qismul awwal, jika demikian berarti pembagian pertama, wa humul ladzina i'taqadu syai'an, yaitu mereka-mereka orang-orang yang meyakini sesuatu, fa aradu an yahmilu ma'anil kalam alaih, kemudian mereka ingin membawa makna-makna ucapan tersebut. Paham ya? Jadi mereka meyakini sesuatu, kemudian mereka ingin membawa makna-makna kalam yang dia yakini tersebut. Wa hadza kama yakunu fil aqaid wal umur al-ilmiyah. Ini seperti ini terjadi pada apa? Perkara aqaid, keyakinan-keyakinan dan perkara-perkara ilmiah yang berkaitan masalah ilmu. Yakunu kadzalika fil ahkam wal umur al-amaliyah. Demikian pula, seperti itu pula terjadi pada hukum-hukum dan juga perkara-perkara yang berkaitan masalah amalan. Ya, contohnya, tajidu ar-rajulu ya'tanik madhaban muayyanan. Kamu jumpai orang dia menganut madhab yang tertentu, Syafi'i misalkan atau Hambali atau Maliki, summa yuhawil an yasrif ma'anin nusus ila dzalikal ma'na al-muayyan. Kemudian dia ingin memalingkan makna dalil, sudah tahu ada dalil, makna dalam dalil tersebut ingin dipalingkan ila dzalikal ma'na al-muayyan, kepada makna tertentu. Alladzi kana ya'tanikuhu, yang dia yakini sebagai madhabnya. Sawa'un fi asma'illah wa sifatih, baik dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, au fi tauhid, atau dalam masalah tauhid, au ma asbah dzalik, atau yang semisal itu. Contohnya dia Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Musyabbihah. Dia meyakini bahwa tangan itu bukan tangan. Meyakini tangan itu maksudnya apa kemarin? Nikmat atau qudrah. Nah, dia membawa makna itu sesuai dengan madhabnya, itu keliru. Paham belum? Karena dalilnya jelas. Kalau dalilnya jelas, dikembalikan kepada yang jelas tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Sama sebagai contoh, yaqulu ana ujizu atawassul hatta bil jin wa syayatin. Ini, lihat ini. Nah, sebagai contoh, dia mengatakan aku memperbolehkan tawassul, bahkan tawassul dengan jin dan setan. Boleh enggak? Tawassul dengan jin dan setan boleh enggak? Enggak boleh, haram. Naam. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, dalilnya benar, dalilnya, ayatnya benar, cuman pendalilannya keliru. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan carilah untuk sampai kepada Allah Ta'ala wasilah, perantara-perantara katanya. Allah musta'an. Fa atawassal bi kulli syai', maka aku bertawassul dengan segala sesuatu. Wa kadzalika aidan yunkir sifatillah, yunkiru sifatillah azza wa jalla wa yaqulu li anna Allah yaqul laisa kamitslihi syai'. Seperti itu pula orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala dan mengatakan, karena Allah Ta'ala mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Wa ana idza asbattu sifata masaltu, ini kata mereka. Dan aku kalau menetapkan sifat berarti aku menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Paham belum? Kalau aku katakan Allah Ta'ala punya tangan, berarti Allah Ta'ala serupa dengan manusia. Itu kata mereka. Tapi benar enggak ini, Ibrahim? Enggak benar. Yakunu mu'taqidan hadzal i'tiqad summa na'am yahmil Qur'an ala dzalik. Allah musta'an. Dia meyakini dengan keyakinan seperti ini, kemudian membawa Al-Qur'an dikaitkan dengan apa? Keyakinan tadi itu. Paham belum ini? Dalilnya benar enggak dalilnya? Benar. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Berarti kalau kita katakan Allah punya tangan, serupa dong dengan kita katanya. Kita katakan itu pemahaman yang gagal. Paham ya? Allah Ta'ala tetap punya tangan, cuma tangannya enggak serupa dengan makhluk gitu loh. Caranya gitu cara memahaminya. Mohon salah? Na'am. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, laisa 'indahu i'tiqadun sabiq. Dia tidak punya keyakinan yang mendahului. Memang orangnya kosongan. Orangnya enggak tahu lah, intinya dia enggak tahu, enggak punya keyakinan sebelumnya. Lakinnahu yufassir Qur'an, tapi dia menafsirkan Al-Qur'an bihasbi ma yadullu 'alaihi lafaz. Menafsirkan isi Al-Qur'an sesuai dengan apa yang ditunjukkan lafaz. Contohnya gini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah
Dialah Allah Ta'ala zat yang maha tunggal. Tunggal itu satu, satu itu esa. Paham ya? Karena kan maknanya gitu secara lafaz, ya enggak? Dia enggak ada pengalaman sebelumnya, cuman memaknakan sesuai dengan lafaznya. Kalau enggak berseberangan dengan dalil tidak masalah. Kadang antum kan gitu, menerjemahkan sesuatu terjemahannya beda-beda. Maksudnya lafaznya beda-beda, maknanya satu. Paham belum? Nah, ana misalkan katakan la yajuz, la yanbaghi, enggak boleh, haram, jangan dilakukan. Mirip enggak maknanya itu? Lafaznya beda-beda kan? Itu maksudnya apa? Menerjemahkan, menjelaskan secara lafaz itu loh. Boleh-boleh aja selama tidak berseberangan. Mahum insyaallah ya. Kita lihat. Biqatin nazar 'anil mutakallim bihi wa huwa Allah. Tanpa memandang siapa yang bicara, yaitu Allah Taala. Dia enggak mandang, pokoknya hanya menjelaskan kandungannya. Kandungan lafaz tersebut. Wa 'anil munzal alaih, dan juga tidak melihat kepada munzal alaih yang diturunkan kepadanya, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'anil mukhatab bihi, dan tidak mandang kepada mukhatab yang diajak bicara, wa humul mursal ilaihim, yaitu manusia yang telah diutus kepada mereka. Paham ya? Enggak melihat mukhatab, munzal, mutakallim, enggak lihat. Yang dur ilal kalam min haitsu huwa kalamun faqat. Dia melihat cuma ucapan saja. Melihat kepada kalam yang itu kalam saja, dilihat tok. Enggak tanpa melihat ini kalam siapa ya? Kalamullah. Terus siapa yang diturunkan ini? Untuk siapa? Kemudian siapa yang diajak bicara? Enggak lihat ke situ dia. Wa hadza aidan khata'. Ini keliru juga seperti ini. Jadi kita harus melihat kalam siapa yang kita baca itu, sehingga kita bisa mendudukkan sesuai dengan kedudukannya. Kalau kalamullah didudukkan itu kalamullah. Kalau kalam Rasulnya didudukkan apa? Kalam Rasulnya. Kalau kalam manusia biasa, ya seperti mana manusia biasa. Itu caranya, harus lihat kalamnya gitu ya. Karena terkadang ya, ada kalam yang sama, tapi beda yang mengucapkan itu beda ya. Rasanya beda. Contohnya ada perampok, pencuri, pembegal, orang nakal lah, preman ya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dia mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ada seorang syekh alim, ulama mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Sama enggak yang diucapkan? Sama enggak, Bang? Yang diucapkan sama enggak? Tapi kedudukannya lain ya, kedudukannya. Lain, orang akan nerima yang ucapan syekh dan alim tadi itu. Enggak nerima ucapan yang gelandangan atau yang nakal tadi itu, walaupun sama yang dia ucapkan. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat nanti. Fa innahu bila syak 'inda jam'in nas anal kalam yakhtalif ma'nahu bihas mutakallim bih. Maka sesungguhnya sudah tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan lagi menurut seluruh manusia bahwasanya ucapan akan berbeda-beda maknanya tergantung yang mengucapkan. Wa bihasanil mukhatab bihi aidan, dan tergantung yang diajak bicara. Paham belum? Nah, antum sekarang ngajak bicara orang yang faham dengan orang yang tidak faham. Orang yang dia enggak normal, ya separuh dia. Paham ya? 50% lah. Nah, dengan orang yang normal 100%. Yang antum ucapan sama. Antum ucapan pada dia. 1 tambah 1 itu berapa? 1 tambah 1 2. Yang enggak normal tadi, 1 tambah 1 berapa? Prambanan katanya. 1 tambah 1 berapa? Jogja. Sebenarnya lain. Kenapa lain? Karena yang diajak bicara lain, sehingga jawabannya lain itu loh. Jadi terkadang kalam itu akan bisa kita pahami melihat yang diajak bicara dan yang berbicara. Paham belum? Kalau antum yang ajak bicara itu orang yang normal, jawabannya akan normal. Paham belum? Seperti itu. Kalau yang berbicara pun enggak normal, itu otomatis apa? Enggak akan normal juga. Kita lihat nanti biar tambah jelas. Fa masalan law ja'atka kalimatun nabiyah min syakhsin muhtaram. Contohnya ada orang datang kepadamu membawa suatu ucapan yang munculnya dari orang yang dimuliakan, orangnya mulia nih, orang yang mulia, syekh misalkan. Wa ja'atka misla hadhil kalimah, datang juga kepadamu orang yang membawa ucapannya sama, min syakhsin sakit, orang yang sakit, orang yang enggak ada nilainya gitu ya, orang rendahan. Fa inna kalimatal awwal asyad ta'tsiran. Pasti kalimat orang yang pertama, ucapan orang yang pertama tadi, yang punya kedudukan tadi, itu pasti akan memberikan pengaruh yang lebih besar. Orangnya dimuliakan, segani ucapannya. Mau salah, Bang? Contohnya gini, Bang. Ini terjadi ya. Di zaman sana, ketika kita bicara dengan orang biasa, teman kita, lain ketika bicara dengan syekh. Tahu ya? Dan ketika teman kita memberitahu kepada kita, sama yang diberitahukan bahwasanya kata-kata misalkan ya, itu beda dengan yang diberitahukan oleh syekh, walaupun sama yang diucapkan. Rasanya lain kalau yang menyampaikan syekh itu rasanya langsung menusuk gitu ya. Yang disampaikan teman sendiri mungkin berpikir walaupun sama yang disampaikan itu loh. Jadi terkadang mutakallim yang berbicara itu pengaruh.
Seperti itu. Berpengaruh untuk apa? Untuk kita menerima atau tidak. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Ini bagus sekali. Li'anna kalimatul muhtaram, karena ucapan orang yang dimuliakan laha waznun, punya timbangan itu loh. Fa idza wasafani bi'aibin masalan fa ma'nahu annahu hatta min qadri. Artinya apa? Kalau dia mensifati aku dengan suatu cacat sebagai contoh, maka maknanya dia telah apa? Telah menghinaku, merendahkan kedudukanku. Hatta min qadri artinya merendahkan kedudukanku atau menghinaku artinya. Kamu seperti itu ya. Lakin akan tapi idza ja'a syakhsun sakit, kalau datang orang yang enggak punya wibawa, orang rendahan, yasubbuka la ahad, dia mencaci maki setiap orang gila, orgil lah telan, dia mencaci maki. Ini perampok, pembebal, ini majnun, ini gila. Dia ngomong seenaknya sendiri. Paham ya? Wasabbani, dan dia mencaci maki aku, falan yuhimmani katsira, aku enggak terlalu peduli. Contohnya antum sekarang, Abdurrahman, contohnya antum. Contohnya aja, ada orang datang orang gila, orgil, datang ke antum caci maki, antum itu tukang sihir, antum itu dukun, antum itu perampok, pembegal. Antum pedulikan enggak? Antum pedulikan ucapan ini? Enggak ada pedulikan, karena yang berbicara tahu kadarnya. Paham belum? Nah, seperti itu. Penting ini ya, jangan sampai keliru. Kata beliau, ma'annal kalimah wahidah, yang diucapkan satu padahal, tapi kan beda yang mengucapkan. Kadzalika aidan law anna wahidan takallama ma'a syakhsin faqal. Seperti itu pula, sama juga kasusnya kalau seandainya ada orang berbicara bersama orang lain, faqal wallahi hadza rujail. Demi Allah ini rujail. Orang yang kecil. Rujail itu tasghir dari rajul. Orang ini kecil sekali ini. Kalau benar-benar itu anak kecil, benar enggak itu? Benar, tapi kalau orang besar bilang rujail, merendahkan enggak? Merendahkan itu loh, kita lihat ini. Wa rujail tasghir rajul. Rujail itu tasghir dari rajul, wa huwa yatahaddats an sabiyyin shaghir. Benar. Dia berbicara tentang anak kecil. Anak kecil rujail enggak anak kecil? Rujail kan orang kecil, rujail. Nah, syarat madhan lahu, ini pujian bagi anak kecil. Karena memang anak kecil. Tapi walakin law qalaha li rajulin aqil, tapi kalau ucapan rujail diucapkan untuk orang yang berakal, orang besar berakal, kabir syarat damman, celaan. Contohnya ginilah, Syekh antum bilang hada tuwailib. Merendahkan enggak kira-kira? Ini tuwailib ini, pelajar kecil ini. Merendahkan memang. Tapi kalau memang pelajar pemula dibilang tuwailib, ya wajar. Ya enggak? Nah, seperti itu. Idzan fal kalimatul wahidah tajiduha takhtalif bihasil mukhatab biha. Jika demikian, berarti satu kalimat engkau jumpai berbeda sesuai dengan yang diajak bicara, berbeda maknanya. Hatta inal kalimah allati tusaghhar takunu ahyanan ma'naha 'aziman wa kabiran kama qil, sampai-sampai suatu kalimat yang terkadang tasghir, dikecilkan, tapi terkadang maknanya itu malah besar dan agung. Kama qil wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyah asfar minhal anamilu. Artinya duwaihiyahnya adalah semacam bencana. Paham ya? Bencana itu besar enggak Husain? Walaupun ditasghir tetap bencana besar itu loh. Paham ya? Karena dahiyah itu artinya semacam bencana, tapi kalau ditasghir yang namanya bencana kecil atau besar? Besar. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, fa ba'dun nas ya'khudul Qur'an wal hadis wa yufassiruhu bihasbi ma yaqtadihi dzalika al-lafz adh-dhahir. Maka sebagian manusia mengambil Al-Qur'an dan hadis dan menafsirkannya sesuai dengan apa yang dilihat dari lafaz yang zahirnya. Biqat'in nadhar, tanpa melihat anil mutakallim bih, tanpa melihat siapa yang berbicara, wal mukhatab siapa yang ada bicara, wal munzal alaih siapa yang turunkan, wa qara'in al-ahwal, tanpa melihat tanda-tanda keadaan. Wa hadza khata', ini keliru. Harus melihat situasi, kondisi dan tempatnya sehingga kita bisa memahaminya. Nah, barakallahu fikum, seperti tadi itu. Nah, sekarang antum ngajak bicara orang yang enggak beres, orang yang enggak normal. Paham ya? Ya, ditanya satu persatu berapa? Jogja katanya. Gimana Bang, kira-kira Bang? Marah enggak kita? Karena yang diajak bicara enggak normal. Kalau normal dia satu persatu udah dua gitu lah ya. Nah, seperti itu. Lihat siapa yang bicara, apa yang dibicarakan, siapa yang diajak bicara, dan untuk siapa pembicaraan tersebut, sehingga paham apa yang dibicarakan, sehingga pembicaraan tersebut bisa dipahami untuk siapa pembicaraan itu dibicarakan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, nasallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.